Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Hari ini Umi Jika mau membacakan buku Bedtime Stories Keindahan Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penerbit Maska Nakir, penulis Afrizahan, ilustrator Nikan Pratiwi. 30 kisah teladan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lawan, kawan, dan alam. Kali ini kita membacakan dulu versi bahasa Indonesianya ya. Karena buku ini buku bilingual, ada dua bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Untuk part pertama ini dibacakan dulu yang bahasa Indonesianya dulu ya. Untuk buku ini, yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya pun akan dibagi beberapa bagian karena ada banyak subjudul. Mari mulai membaca. Interaksi Nabi dengan lawan. Mendoakan penduduk Taif. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berduka. Paman dan istri beliau baru saja meninggal dunia. Tak ada lagi keluarga yang selalu melindungi dan membela. Beliau berdakwah hampir 10 tahun lamanya. Namun penduduk Mekah tetap menolaknya. Yang beriman jumlahnya sedikit saja. Pergilah beliau ke kota Taif dekat Mekah, berharap warga di sana dapat menyambut dakwah. Beliau berjalan kaki berjam-jam melangkah. Namun begitu tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir oleh warga. Mereka melempar batu dan menghina Nabi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terluka. Hampir saja beliau pingsan karenanya. Nabi beristirahat di sebuah kebun di perbatasan kota. Malaikat Jibril kemudian menyapa. Malaikat gunung juga datang bersamanya. Mereka siap membela, siap diperintah apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pinta. Malaikat gunung menawarkan bencana, menjatuhkan 2 gunung Ahsyabain ke atas kota, menimpa warga Taif yang telah mengusir Nabi mulia. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Beliau justru mendoakan mereka. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlahir dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kamu ingin berbagi mainan dengan kawan baru, namun ia justru menghinamu, memukulmu, dan melempar mainanmu. Lalu kakak datang untuk membelamu. Apa yang kamu lakukan? Abu Lahab adalah paman Nabi. Rumahnya dengan Nabi berhimpitan dekat sekali. Namun, ia selalu melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Di rumah Nabi depan pintu, istri Abu Lahab menaruh duri dan kayu. Tetangga lain pun berbuat sama, menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak pernah jera. Mereka mengotori rumah Nabi dengan jeroan domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah membalas keusilan mereka. Beliau hanya keluar sembari berkata, "Wahai Bani Abdu Manaf, tetangga macam apa ini?" Nabi pun membuang kotoran itu tanpa amarah di hati. Tak membalas tetangga usil. Abu Lahab lantang memotong pembicaraan. Ia mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutnya kekanak-kanakan. Abu Lahab terus bicara. Lisannya terus saja mencela dan mencela. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja, tak berkata apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar, tak membela dirinya. Kamu ingin memberi kejutan untuk guru di sekolah. Kamu pun mengumpulkan teman-teman untuk bersama-sama menyiapkan hadiah. Namun seorang kawan justru berkata hadiah buatanmu seperti sampah. Apa yang kamu lakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat amanah, lagi tak pernah berdusta.
Warga Mekah biasa menitipkan barang berharga kepadanya. Bahkan, meski mereka berbuat jahat menolak dakwah, mereka tetap menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemegang amanah. Hingga suatu hari, Rasulullah SAW harus berhijrah. Bisa saja Rasulullah SAW membawa barang amanah bersamanya. Tentu sangat berguna harta itu untuk hidup di Madinah, apalagi harta itu milik orang-orang yang jahat kepadanya. Namun Rasulullah SAW tentu tidak melakukannya. Beliau mengutus Ali radhiyallahu anhu untuk mengembalikan harta. Butuh 1 bulan untuk Ali radhiyallahu anhu menjalankan tugasnya, sebab begitu banyak harta amanah yang Rasulullah SAW jaga. Ibu menitipkan sepotong kue lezat kepadamu. Kue itu untuk dikirim ke rumah kawanmu. Padahal kawanmu itu selalu berbuat nakal dan seringkali menyakitimu. Apa yang kamu lakukan? Terus memberi hadiah kepada musuh. Saat Fatu Makkah, para pembesar Quraisy memeluk Islam. Mereka yang dahulu jahat kepada Nabi, kini telah beriman. Rasulullah SAW pun memaafkan tanpa dendam. Padahal, dahulu mereka selalu mencela dan melukai Rasulullah SAW. Mereka adalah penyebab wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Mereka pula mengusir Rasulullah SAW dari Mekah. Mereka bahkan hendak menangkap beliau saat hijrah. Namun, semua kejahatan itu dimaafkan begitu saja. Rasulullah SAW bahkan tak pernah mengungkit masa lalu mereka. Justru, beliau menyambut mereka dengan sukacita. Terlebih, beliau terus saja memberi mereka harta. Saat peristiwa Hunain, Muslimin mendapat banyak ghanimah harta perang. Para pembesar Quraisy yang baru berislam mendapat banyak bagian. Rasulullah SAW memberi 100 ekor unta untuk masing-masing orang. Bahkan ketika ada yang meminta lagi, Rasulullah SAW tak segan memberinya tambahan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu adalah salah satunya. Dahulu ia sangat memusuhi agama. Ia kemudian bersyahadat saat Fatu Makkah, turut berperang ke Hunain bersama pasukan sahabat. Rasulullah SAW pun memberinya harta ghanimah. Namun, Abu Sufyan radhiyallahu anhu meminta harta lagi untuk Yazid, putranya. Rasulullah SAW memberi 100 ekor unta tambahan untuknya. Lagi, Abu Sufyan radhiyallahu anhu meminta untuk Muawiyah radhiyallahu anha, putra kedua. Rasulullah SAW memberi 100 ekor unta tambahan untuknya. Pun dengan pembesar Quraisy lainnya, kebaikan Rasulullah SAW terus-menerus mereka terima, hingga hati mereka pun tersentuh untuk ikhlas beragama. Padahal sebelumnya mereka memeluk Islam karena terpaksa, maka jadilah mereka termasuk deretan sahabat yang mulia. Sepupumu berkunjung ke rumahmu. Ia meminta maaf karena dahulu pernah merusak mainan kesayanganmu. Namun ia kemudian meminta mainanmu yang baru. Apa yang kamu lakukan? Membalas hujan panah dengan doa. Di perang Thaif, Muslimin begitu kewalahan. Bani Thaqif menyerang dari balik benteng pertahanan. Mereka melesatkan anak-anak panah bak derasnya hujan. Kepada Rasulullah SAW, sahabat minta didoakan. Wahai Rasulullah SAW, panah-panah Bani Thaqif melukai kami. Doakanlah mereka keburukan. Namun Rasulullah SAW enggan mendoakan kejelekan. Beliau justru berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah agar Bani Thaqif beriman. Padahal Bani Thaqif selalu menyakiti Rasulullah SAW. Ingat peristiwa Thaif di awal dakwah? Benar, mereka adalah warga Thaif yang melakukan pengusiran. Namun lagi-lagi Rasulullah SAW memaafkan dan mendoakan kebaikan. Ada seorang anak yang sangat nakal di sekolah. Karena kamu yang paling berani, teman-teman memintamu untuk melukai anak nakal itu hingga jera. Apa yang kamu lakukan?
memaafkan pemimpin munafikin. Di antara umat Islam, ada kaum munafikin yang berwajah dua. Mereka membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hanya bersyahadat di lisan saja. Abdullah bin Ubay bin Salul atau Ibnu Salul adalah pemimpin mereka. Dahulu ia hampir saja menjadi pemimpin kota Madinah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan menjadi pemimpin ummah. Ibnu Salul pun menjadi dendam dan diam-diam berbuat jahat kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah muslimin, ia selalu berulah. Pernah ia menyebar fitnah bahwa dosa besar telah dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Ia juga pernah menghasut 300 pasukan Uhud untuk pulang ke rumah. Diam-diam, ia terus memfitnah dan ingin melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kemunafikan Ibnu Salul dan kejahatannya, namun beliau tak pernah sekalipun mengungkitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah menuduhnya, terlebih menghukumnya.